Sometimes kita dalam satu titik kita mengalami kelelahan. Di satu saat, di satu titik kita mengalami kelelahan. Dan kita perlu bersandar kepada Tuhan. Morning good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan juga tetap optimis karena hidup ini kita jalani dengan penuh bersandar kepada Tuhan. Dan kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-19. Tetap semangat juga ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini ya, Daud mengarahkan perhatiannya kepada Allah yang telah menyukseskan persiapan pembangunan bait suci. Ini masih persiapan ya, belum pembangunan. Di depan seluruh jemaat, maksudnya umat Israel, Daud memuji Allah karena segala hal yang telah diberikannya kepada Daud. Daud juga meminta berkat ilahi bagi generasi-generasi selanjutnya. Ada 3 bagian dalam pujian-pujian ini. Yang pertama, Daud memulainya dengan rangkaian pujian bagi Allah. Ayat 10b sampai dengan 13. Allah harus dipuji dari kekal sampai kekal. Karena ia begitu baik kepada Daud. Lalu Daud juga menjelaskan mengapa Allah layak dipuji. Allah adalah Allah yang memiliki kekayaan, kehormatan, dan seterusnya. Pengungkapan ini menunjukkan antusiasme Daud mengingat apa yang telah Allah lakukan di langit dan di bumi. Allah juga dipuji karena kedaulatannya yang dinyatakan melalui kerajaan Israel. Jadi segala kemakmuran dan kesejahteraan berasal dari Allah yang adalah penguasa segala sesuatu, dan juga proses pemulihan sepenuhnya adalah anugerah Allah bagi mereka yang setia kepadanya. Bagian ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada Allah dan pujian kepada namanya yang mulia, ayat yang ke-13. Lalu kemudian bagian kedua, kekaguman Daud kepada Allah juga didasarkan atas pengenalan dan kerendahan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Dia menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Daud menyamakan dirinya sebagai orang asing yang biasanya adalah tunawisma dan bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang-orang lain. Meskipun Daud sudah aman di tanah Israel, ia dan rakyatnya tetap perlu bersandar kepada Allah sebagaimana nenek moyang mereka di padang gurun. Demikian juga pembangunan bait suci sepenuhnya adalah anugerah Allah. Bagian yang ketiga, Daud berdoa untuk masa depan kerajaan Israel, ayat 17 sampai dengan 19. Doa ini dimulai dengan masalah ketulusan hati dan komitmen yang penuh yang ditujukan dengan sukacita dan kerelaan hati. Daud meminta agar sikap hati ini terpelihara sehingga ia dan rakyatnya setia kepada Allah selamanya. Kemudian Daud juga meminta agar Salomo pun memiliki sikap hati yang sama, setia di dalam pembangunan rumah Allah. Hanya dengan ketulusan hatilah pekerjaan Salomo akan dapat diselesaikan. Good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana Daud itu sadar sepenuhnya achievement. Apa boleh saya bilang sih? Semua capaian target yang dia miliki selama dia hidup itu adalah sepenuhnya dari Tuhan. Sehingga kita harus terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Kita bisa kebayang kalau kita sedang dalam perjalanan yang sangat jauh, lalu kemudian kita berhenti sejenak karena kita mengalami kelelahan. Maka paling enak itu bersandar di bawah pohon. Waduh, angin sepoi-sepoi terus ngantuk tidur gitu ya. Itu paling enak. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Ketika dalam hidup kita ini kita berjalan dan berjalan, mengikuti kehidupan ini, artinya kita hidup seperti biasa begitu, maka sometimes kita dalam satu titik kita mengalami kelelahan. Di satu saat, di satu titik kita mengalami kelelahan. Dan kita perlu bersandar kepada Tuhan. Untuk bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus memiliki ujian dan kesadaran bahwa semua yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Good readers, pada hari ini kalau kita sedang mengalami kelelahan, keletihan, maka baiklah kita bersandar kepada Tuhan. Dengan kita berdiam diri, bersandar di hadapan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa apa yang kita miliki, pujian-pujian ini semuanya hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka hidup kita akan kembali dicas ulang. Kita akan kembali semangat lagi, bersuka cita. Karena kita memahami bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan dan jadikanlah Tuhan sandaran dalam hidup kita. Amin.
Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.